ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menilai revisi Undang-Undang TNI bisa menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Pemerintah dan DPR tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Bivitri, aturan baru ini memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil di 16 kementerian dan lembaga. Selain itu, revisi ini memperpanjang masa dinas prajurit, yaitu hingga 58 tahun untuk Bintara dan Tamtama, 60 tahun untuk perwira, serta 65 tahun bagi prajurit dengan jabatan fungsional. Bivitri menyatakan bahwa revisi UU TNI bisa dilakukan jika diperlukan, tetapi perlu dipastikan tidak mengarah ke pemerintahan yang militeristik. Ia menilai, aturan yang membolehkan prajurit aktif menjabat di kementerian atau lembaga bisa menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Menurutnya, dui fungsi terjadi saat TNI tidak hanya berperan di sektor pertahanan, tetapi juga di politik dan bisnis. Padahal, Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan TNI sebagai alat negara yang hanya berwenang dalam pertahanan. Sementara Polri bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Bivitri menegaskan bahwa TNI seharusnya fokus pada pertahanan dan pengelolaan alutsista, bukan terlibat dalam urusan politik, bisnis, atau keamanan dalam negeri. Bivitri juga menilai revisi UU TNI berpotensi menghidupkan kembali dui fungsi TNI, yang dapat memicu kekhawatiran akan kembalinya era Orde Baru. Ia menyoroti risiko buruk jika prajurit TNI berinteraksi dengan warga sipil menggunakan pendekatan kekerasan. Menurutnya, tentara profesional harus fokus pada pertahanan bukan menggunakan kekerasan. Sebagai alat pertahanan negara, TNI terbiasa bertindak tegas, cepat, dan dalam satu komando. Berbeda dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan transparansi dan partisipasi masyarakat. TNI cenderung merahasiakan informasi dan sulit menerima kritik yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Jika TNI masuk ke pemerintahan, dikhawatirkan mereka akan mengabaikan suara rakyat dan membuat negara lebih otoriter. Menurut Bivitri, karakter militer yang keras dan disiplin diperlukan untuk perang, tetapi tidak cocok untuk pemerintahan demokratis. Revisi Undang-Undang TNI dinilai berpotensi melemahkan profesionalisme militer. Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra, menilai perluasan peran TNI di jabatan sipil dapat menyebabkan dominasi militer, loyalitas ganda, serta pengecualian warga dari posisi sipil. Ia juga mengkritik pasal-pasal dalam revisi yang berpotensi meningkatkan militerisme dan pelanggaran HAM. TNI yang terlibat dalam proyek strategis nasional sering menggunakan kekerasan dan jika revisi disahkan, tindakan tersebut bisa menjadi legal. Dimas menegaskan hal ini dapat mengikis demokrasi dan supremasi sipil. Selain itu, keikutsertaan TNI dalam jabatan sipil beresiko mengganggu prinsip meritokrasi di kementerian dan lembaga negara, merugikan aparatur sipil negara yang seharusnya memiliki kesempatan lebih besar untuk menduduki posisi tersebut.